Ya, Bang Ansy, masih kita merujuk ke pidato Presiden kemarin. Ini kan ada kebijakan ekspor SDA satu pintu via BUMN, Danantara. Menurut Anda ini adalah langkah yang tepat, kurang, atau gimana? Jurus yang tepat atau nggak kira-kira? Efisien nggak? Ya, kalau tanya ke rakyat, rakyat itu tidak muluk-muluk ya. Rakyat itu hanya ingin bahwa pertama penciptaan lapangan pekerjaan. Iya. Dengan ada pendapatan kemudian daya beli masyarakatnya meningkat. Lalu tingkat kemiskinan itu menurun secara drastis. Rakyat itu apapun kebijakan intervensi ekonomi yang dilakukan, ujungnya ke arah situ. Kalau ditanya rakyat mau sejahtera, mau kaya raya, mau. Mana ada rakyat Indonesia yang nggak mau kaya raya? Kan begitu. Nah jadi mungkin Presiden Prabowo itu punya niat yang bagus, punya visi yang mulia, tetapi kok ada gap baru pada level paradigma diturunkan pada level policy, itu gapnya udah terlalu jauh. Pada level implementasi dan aksi, tata kelolanya Hancur. itu menjadi harus mendapatkan banyak evaluasi, koreksi dan juga kritisi. Soal MBG misalnya, ya ini kan program mercusuar Presiden yang menyedot anggaran lumayan fantastis, 335 triliun. Gila. Nah kalau kita bicara kaitkan dengan misalnya malnutrisi, gizi buruk, kemiskinan, daerah 3T, kenapa tidak diprioritaskan, diberikan kepada wilayah-wilayah seperti itu? Dan kalau kita bicara soal pilot project, di mana-mana, untuk sampai kepada 1000 kilometer, itu dimulai dari langkah pertama, kilometer 0, 1, 2, 3, dan setiap kilometer itu kan butuh evaluasi. Betul. Kesuksesan di ujung sana di 1000 kilometer udah ditentukan pada 5 kilometer pertama. Itulah yang kita sebut sebagai fondasi. Itu yang kita sebut sebagai fundamen. Berarti kebijakan hari sekarang ini nggak menjawab. kelihatannya rapuh. Rapuh. Kelihatannya rapuh. Nah, kalau bicara PDI Perjuangan, PDI Perjuangan memberikan banyak catatan kritis dalam hal koperasi Desa Merah Putih, dalam hal implementasi tata kelola, makan bergizi gratis, ya, dan seterusnya. Mungkin Presiden berpikir oke, ini benar dari segi visi. Itu yang tadi sejak awal saya sampaikan bahwa pada level ideologis mungkin oke, seperti Mas Bud tadi bicara. Tetapi kok kita tidak melihat itu di lapangan. Yang ada itu adalah kebocoran. Baik. Yang ada itu mohon maaf, rent seeking yang ada itu. Betul. Rent seeking. Oke, sebelum dijawab sama Bang Budiman, saya coba ke Mbak Elisa dulu. Mbak Elisa, apakah Anda memang melihat bahwa sebuah kebijakan yang ada sekarang adalah rapuh, kemudian seperti disampaikan tadi oleh Bang Ansy? Ya, karena arsitektur kebijakannya sendiri itu dibuat secara tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa? Ibaratnya kayak membuat kapal sembari berlayar gitu. Jadi belum matang persiapannya tapi udah dijalankan dengan masif segala macam. Padahal memang niatnya mulia. MBG ini ada salah satu untuk pemerataan ekonomi juga, ada menggerakkan di desa. Tapi model dari SPPG sendiri aja itu nggak inklusif karena untuk membangun satu SPPG itu membutuhkan 1 sampai 2 miliar per SPPG. Karena ingin membuat 3.000 porsi per hari kan. Kalau misalkan ini kita turunkan porsinya jadi 300 porsi per hari, jadi satu dapur satu sekolah, ini akan lebih menggerakkan perekonomian lokal. Dan ini akan lebih fleksibilitas untuk menyerap petani nelayan sama peternak itu lebih tinggi dibandingkan dengan SPPG, karena SPPG ini kan skala besar, dia harus dari agregator, nggak ada bisa ada. Jadi Anda mengkritisi bagaimana pemerintah pusat menyusun fiskalnya, itulah tepatnya ya. Menyusun fiskalnya dan juga harus program itu harus targeted, jangan semuanya dipukul rata dan ini memang harus inklusif, itu yang paling penting karena jangan kayak kejar tayang gitu ya. Ya, jangan kejar tayang juga, itu juga salah satu KPI-nya, jangan tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. Jadi harus ada kalkulasi yang matang, harus ada perencanaan yang baik, terus juga komunikasi dengan berbagai macam stakeholder. Karena ini harus dilibatkan dalam pemutusan kebijakan, jangan tiba-tiba ada kebijakan A, padahal ini orang menanyakan perspektif dari pengusahanya seperti apa, terus juga dari akademisi seperti apa, dari masyarakat itu seperti apa. Jadi memang baik. Bang Budiman, disampaikan kalau kata Mbak Elisa ini arsitekturnya terburu-buru. Sementara Bang Ansy tadi mengatakan kebijakannya rapuh, fundamentalnya rapuh. Oke, terima kasih untuk Bung Ansy ya, yang mengapresiasi bahwa ini secara ideologis keberpihakan, tidak ada keraguan ya. Kritik pada tingkat teknis. Menurut saya kita tidak dalam posisi untuk mengingkari
masukan-masukan yang disampaikan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, korupsi-korupsi yang terjadi, sehingga kemudian Presiden Prabowo pada saat berpidato di DPR kemarin mengatakan udah 3.000 SPBG ditutup ya. Satu itu. Kedua, sebenarnya sekitar bulan tahun lalu Pak Presiden sudah memberikan membuat raptas di Istana Bogor bagaimana MBG itu adalah sebagai untuk pertama-tama menciptakan demand yang teragregasi sehingga memastikan produktivitas petani dan nelayan lokal itu sudah ada pasar yang menjamin daya serap mereka. Itu yang tidak terjadi, Mas Bud. Nah, Jadi enggak, saya belum selesai. Ya, sebentar, gitu. Tadinya langsung itu, tadi. itu yang tidak terjadi. Saya 5 tahun jadi DPR RI, duduk di Komisi 4 di Kementerian KKP, mitra kami, Kementerian Pertanian. Kami bayangkan, saya bayangkan dengan ada MBG ini, kemudian kementerian-kementerian teknis ini turun ke lapangan, memberikan pendampingan kepada petani, kepada peternak, dan kepada nelayan, sehingga kemudian mereka bisa produktif. Dari sisi kualitas produknya disiapkan, kuantitasnya dan juga kontinuitasnya. Hari ini mana petani rakyat mendapatkan manfaat itu? Ya, peternak rakyat mendapatkan itu, nelayan rakyat itu tidak terjadi. Oke, kritik ini kritik yang dilihat oleh Pak Angsi di lapangan, titik-titik itu mungkin ada terjadi. Tapi di titik-titik lain juga sudah terbangun. Kemarin kami barusan dari Sentolo, Kulon Progo dan Bantul. Ada satu SPBG ya dengan sistem yang sudah modern segala macam, mereka sudah membangun komunikasi dan rantai pasok dengan pengusaha lokal, ya, koperasi, ya. Kebanyakan mana, Bang Budiman, di lapangan antara yang sudah seperti ini? Dalam prosesnya memang harus diakui, bahwa sampai hari ini banyakan mana? Iya, itu yang menjadi masalah. ya betul. Proses itu masih banyak pemain-pemain memang swasta lokal. Yang harus kita dorong, yang kami dorong adalah sekarang bagaimana kooperasinya. Tapi memang pengusaha swasta lokal yang terlibat. Ada yang mencoba bermain dari swasta nasional, tapi kemudian pemerintah sudah. Yang lokal juga bermain maksudnya? Ya, dan itu sah Oke, saja. ada masalah tata kelola ya. Nanti dijawab, nanti kita lanjutkan pengusaha lokal bermain, di tapi Bola oke, karena itu menghidupkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung dolar.